bisa dikembangbiakan dengan berbagai cara. Misalkan ini, kalau di tiap ketiak daun, pada teman-teman petani bagi yang ingin berbagi ilmu memanfaatkan lahan perhutani, urin kelinci itu hasilnya luar biasa. Mungkin melebihi urinnya si petaninya. Sambung cicip. Ini betul ada tunas yang pohon pinus ini masih saya manfaatkan di samping dari perhutani masih nyadap untuk diambil getahnya. Saya juga masih bisa intinya nunut di sini masih saya tanami cabai jambu. Tanaman kopi robusta di bawah pohon pinus. Ini tetap walaupun atasnya pohon pinus tapi tetap masih produksi. Intinya saling menguntungkan dari perhutani masih bisa panen getahnya, saya sebagai petani masih bisa nunut istilahnya nunut nanam kopi di bawahnya. Oke, kita sudah memasuki hutan kawasan perhutani yang difungsikan untuk agrowisata kebun durian. Kami beserta tim Explore Wisata Indonesia menjajahi kebun durian di Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi dengan Seniman Kuku. Kali ini kami tim Explore Wisata Indonesia, kami mengunjungi agrowisata buah, pemanfaatan hutan perhutani melalui perjanjian kerjasama dengan petani dengan proses bagi hasil pemanfaatan hutan pinus di Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Kami mengunjungi kebun yang dirawat sama beliau Pak Slamet. Beliau menanam berbagai macam agro buah, berbagai macam buah yang utamanya adalah kebun durian. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa mengikuti jejak beliau Pak Slamet memanfaatkan pemanfaatan hutan yang ada di Kebumen untuk dimanfaatkan menjadi suatu penghasilan yang sangat luar biasa. Ikuti terus perjalanan kami tim Explore Wisata Indonesia yang didukung oleh Exploring Tour Travel. Namanya PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Ini intinya saling menguntungkan dengan cara PKS, perjanjian kerjasama. Jadi saya nanam durian di lahan perhutani dan melalui PKS, perjanjian kerjasama, dengan porsi bagi hasilnya 60-40. Jadi yang 60 untuk petani, saya sebagai petani, yang 40% untuk perhutani. Tapi di ketentuan MOU-nya harga durian hanya di angka Rp10.000. Jadi saya rasa perhutani itu masih sangat bijak. Jadi manakala nanti saya bisa menjual durian dengan harga lebih, itu sudah menjadi tambahan keuntungan saya sebagai petani. Kalau di bawahnya Jarang. Ini lahan perhutani adalah kebun pinus ya Pak? Kebun pinus. dengan catatan tidak merusak tanaman intinya. Di bawah tegakan. Ini jenengan punya garapan berapa hektar Pak? Ini untuk yang satu lokasi ini lebih dari 2 hektar. Dengan berapa pohon globalnya? Sementara tidak saya hitung. 1000 ada lebih? Enggak ada. Ya, kurang lebih sekitar untuk lokasi ini sekitar 200 sampai 250-an untuk yang lokasi ini. Durian. Ini sudah berapa lama ini? Ini tanaman 2015. 2000. Tanaman 2015. Dari biji 5 tahun. Sudah Cuman dengan itu buah. iya. Untuk yang pohon itu sudah 2 kali ini. Yang itu masih ada bunganya Mas. Ini jenis apa Pak Slamet? Lokal. Lokal. Ada keinginan untuk disambung Tak lihat nanti ketika buah pertama nanti tidak memuaskan, ada kemungkinan tak rombak. Tapi ketika bagus terus tetap tak pertahankan karena konsumen itu banyak yang mengejar lokal. Iya. Karena untuk misalkan kayak jenis montong, bawor itu untuk kalangan-kalangan tertentu. menengah ke atas, untuk kalangan menengah ke bawah tetap lebih lari ke lokal. lokal. Karena harganya terjangkau, rasanya juga mungkin lebih ini ya Pak. Manis juga ya, tetap ya.
Ini tanaman durian di lahan perhutani, tanaman 2015. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai buah yang kedua. Buah yang kedua. 2005. Harapan saya ketika 2 hektar ini sudah produk semua, nanti setidaknya akan meningkatkan ekonomi lah, ekonomi. Harapan saya nanti langkah saya akan diikuti oleh warga-warga yang lain yang hidup di sekeliling lahan perhutani. Pohon durian dari lokal untuk menuju kualitas yang diinginkan dengan cara sambung sisip atau bahasa kerennya itu top working. Ya caranya ini dikupas, kulitnya ditipiskan Kulit dulu, kambium dihilangkan. yang dulu terus baru disayat. Sayat sampai ke kambium, nah baru ditarik. Potong. Ini sebagai contoh saja, ini ambil entres 2 atau 3 ruas. Daun harus dihilangkan. Harus dihilangkan daun. Ini sama dilukai karena pada prinsipnya yang nyambung itu kambiumnya, maka dilukai separuh, sisakan lagi separuh. Ini langsung dimasukkan ke sini. Ya. Ini lalu nanti dibungkus plastik tapi ini enggak bawa plastiknya, ini dibungkus plastik sampai seperti ini, dibungkus sama seperti ini. Itu kurang lebih selama 1 bulan. Ketika 1 bulan itu dibuka, nanti ini entres ini masih hijau, ini berarti tanda-tanda akan hidup. Ada kehidupan ya. Ada kehidupan. Baru yang atas dipotong. Setelah atas dipotong, ini tidak berapa lama pasti ini mata ini akan Tumbuh. tunas. Yang dipotong yang mana, Pak? Yang atas. Oh, yang pohon induknya ya. Potong. Pohon batang primernya ya. Ini nanti mata ini akan tumbuh tunas. Nanti kita bisa saksikan yang sudah jadi, ada. Ini hanya edukasi aja ya, Pak. Iya. Untuk edukasi. Ini yang sudah proses. Sudah proses, nanti Tinggal ada yang- nunggu waktu. Sambungannya, Pak. Iya, sambung sisip. Sambung sisip. Sambung sisip ini setelah. Oh, betul ada tunas yang baru Iya, disambung. ini baru apa ya? Ini setelah potong tumbuh tunas baru, tapi langsung tak sisip. Ini motongnya yang atas itu setelah ini yang hasil sisipan ini sudah jelas hidup. Ini baru motong. Ini juga kemarin selama 1 bulan ya? Iya, selama 1 bulan ditutup seperti ini, sama iya. seperti ini, sama seperti ini. Setelah 1 bulan dibuka masih hijau, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Terus nanti yang atas dipotong. Otomatis ini mata tunas akan pecah, langsung tumbuh tunas baru. Ini juga bisa dijamin kualitasnya. Kalau ini musangking, jenis musangking. 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 Idenya yang di rawat hanya 1 batang. Satu ya? nanti ini daripada mubatir nanti tak Untuk apa ya diambil. enteres ya. Bukan dengan cara penyusuan. Jadi membawa selling yang ada polybagnya nanti disusukan di sini. Disusukan di sini, nanti setelah nempel baru dipotong. Jadi biar enggak dibuang mubatir. Oh iya. Dibuang mubatir. Nanti disusukan. Berarti mungkin di ini Iya, ya. nanti ditahan di sini, ditahan di tahan di ya. sini, nanti ada polybag. di Ada sini. suplai Oh, iya. makanan Setelah air. jadi baru dipotong. Iya, memanfaatkan Iya, tunas daripada ya. tunas. Karena kalau di piara semuanya nanti ada yang kalah, pasti salah satu ada yang kalah. Harus membentuk batang primer 1 ya. Iya, 1. Nanti yang 3 nih diambil, dimanfaatkan. Misalkan ini menghendaki satu pohon ini ada 2 jenis. Nah, ini misalkan ini musangke, nanti yang sebelah ini mungkin bawor. Bawor, iya. Jadi nanti tumbuh 2 dan 2 kualitas. Jadi sangat potensi 1 batang dengan beberapa varietas unggul ya, Pak. Iya. Walaupun dasarnya hanya Lokal. lokal yang tidak produktif misalkan. Ini bunga dari pohon durian. Ini nanti kalau sudah jadi buah hanya 1 jengkal dari tanah. Sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, Saudara Ramawijaya persiapan ngambil daun pisang.
Kita akan makan siang di kebun durian dengan khas makanan deso. Makanannya oyek. Oyek. Lau sambal gesek. Sambal gesek. Wah, mantap ini. Punyanya Pak. Mantap. Ayo Mas Slamet. Iya. Geseknya kayak gesek mantap ya. Ini enak. Ini. Mangane neng alas paling. Ini tawon kelanceng. Ini gampang. Tengokin madune. Mau nengok madu tawon kelanceng. Sisi propolis. Propolis. Kita di kebun durian. Oh, ini propolis. Nah, iki sing wis madune. Ini madunya seperti apa, Pak? Itu. Ini nih. Oh, yang hitam-hitam itu ya? Iya. Oh, ini coba-coba. Mitsewu. Bentar. Kecut biasanya. Ini madunya. Dimakannya langsung, Pak. Ini langsung dimakan. Nyicip, Mas. Nyicip. Coba. Ini saya juga langsung nyoba ini, tak makan. Makan langsung. Coba. Banyak khasiatnya itu, Pak. Ini, Pak. Enak loh. Kecut gitu. Ya. Madunya kan di dalamnya diperes. Oke, wadahi ya. Ini boleh dimakan sama rumahnya, Pak, karena kandungan propolisnya ada di ininya, yang coklat-coklat itu. Singkat tutup mana, Kang? Ini ada yang muda-muda, Nggak apa-apa. Iya, bisa dimakan. bisa makan langsung semuanya itu, Pak, sama itunya. Karo anake. Iya. Bukan anaknya, Pak. Manis. Manis ya, madu. Ini jadi bulan-bulanan tawon, Pak Lamet. Cuman melas harusnya Kasihan. pakai pelindung yang Iya, pakai pelindung ya. Jadi kalau nempel di orang itu dia akan melemah. Ini tawon kelanceng namanya, Pak. Ini ada simbiosis ya, Pak. Jadi tawon kelanceng dia akan berhinggap di bunga durian, sehingga untuk membantu penyerbukan pada bunga durian tersebut. Makanya ini di dekat kebun durian. Ini juga tanaman emas hijau ada di sini. Kenapa disebut emas? Karena ini tanaman vanila ya. Per kilonya bisa sampai jutaan dari hasil vanila atau vanili. Di sini banyak dibudidaya. Ada lada hitam, vanili, madu tawon kelanceng, serta yang utama adalah agrowisata durian. Ya, juga ada alpukat. Ini bunga vanili. Ini agar nanti jadi buah itu harus melalui proses dipolinasi atau istilah di kampung itu dikawinke. Ini kenapa vanili harus dikawinkan atau dipolinasi? Karena serbuk sarinya itu terhalang selaput. Jadi ketika selaputnya tidak diangkat, secara otomatis tidak bisa dibantu oleh apapun serangga ataupun yang lain. Ini tetap harus dibantu menggunakan alat. Ini karena ada selaput yang menghalangi, sementara ini mulutnya itu tertutup, maka harus diangkat. Ketika diangkat ke sini, diangkat, nah, tangan yang satu intinya langsung dipencet, yang satu memencet, nah, pencet gini, otomatis kan serbuknya sudah masuk. Nanti di keesokan harinya ini akan menutup, maka serbuk ini akan membentuk biji di sini. Ketika tidak dikawinkan atau tidak dipolinasi, maka tidak akan mungkin menjadi buah karena ini terhalang oleh selaput yang ini, selaput ini. Otomatis selaput ini harus diangkat. Set. Angkat, ini baru dimasukkan ke sini. Ketika tidak diangkat, tidak mungkin dibantu dengan serangga apapun, tidak akan bisa. Beda dengan bunga-bunga yang lain. Tertutup ya. Tertutup. Berarti semua ini yang sudah dipolinasi, sudah dikawinkan, ini akhirnya membesar. Ini membesar. Ini sudah bentuknya tadi yang sudah jadi biji. Iya, sudah jadi biji. Nah, ini otomatis kan ini akan nutup. Tapi ketika tidak dikawinkan, keesokan harinya sudah layu. Ini sudah rontok
bunganya udah rontok. Tapi ketika dikawinkan tetap bertahan sampai vanilinya tua, tetap masih bertahan. Ini tetap kuncup ini masih ada sampai vanilinya tua. Tapi ketika tidak dikawinkan, keesokan harinya ini pasti langsung sudah potong seperti ini. Berarti harus telaten. Harus telaten ngawinin ya. ngawinkan setiap Nah, nanti pagi. kalau sudah ribuan Ribuan ada ya, petugas khusus. harus petugas khusus. Ini vanili berapa Pak per kilonya kalau Per di kilo kalau sekarang sekitar 250. Ini pohon lada hitam. Ini cara budidayanya. Lada hitam menggunakan pipa paralon. Ini pipa paralon dibelit dengan icuk ya. Untuk media penanaman lada hitam. Ya, ini merica hutan atau kemukus, bahasa sininya kemukus. Rempah-rempah yang sangat terkenal ini buat ekspor ke Eropa ini. Merica hutan. Ini Pak, ini nempel ya? Diapain caranya itu? Dia tubuhnya nempel di pohon-pohon tinggi seperti petai, pohon kelor, pohon sengon dan lain-lain. Tapi nggak ganggu pohon utama ya. Tidak parasit. Enggak. Ini harga petani nyampe berapa Pak? Harga petani untuk saat ini Satu bulan. sekitar 200-an. Tanaman kemukus menggunakan sambung pucuk. Ini yang bawah ini kemukus, kalau bahasa di desa ini kemukus lanang yang nggak mau hanya bunga tapi nggak berbuah. Akhirnya saya rombak, atasnya pakai yang betina. Ini disambung dengan cara sambung pucuk. Sambung pucuk ini hasilnya. Ini yang masih baru nyambung ini prosesnya ini. Sambung. Dengan menggunakan cara sambung seperti ini maka akan mempercepat proses buah. Ini begitu tumbuh tunas ya cabang berarti langsung muncul bunga. Siap berbuah. Siap berbuah. Iberika Pak. Diberikan. Di depannya Pak Slamet tadi. Ya, ada yang Ini juga Nah, ini cuman dari robusta sendiri ada beberapa jenis. Sekarang ada yang terkenal itu ada Mekarsari, ada Tugusari, ada Brasil, ada Vietnam. kalau ini jenisnya Kalau yang mana? yang ini Kalau yang ini robusta, robusta ya. robusta. Bisa ditupang sari dengan cabai ya Pak. Bisa. Pokoknya tidak ada lahan yang nganggur, semuanya Ini bermanfaat. biar nanti wong wedon pas ke ladang petik lombok lah bisa karo nyambi. Kalau di sini terkenalnya itu Excelsa. Ini jenis buahnya memang apa ya, pohonnya keras, besar, enggak intinya terlalu kaku pohonnya. Daunnya juga lebar. Ini buahnya juga lebih gede tapi lebih lama. Intinya yang lain kalau robusta sudah panen selesai, ini mungkin baru matang. Ini saya mencoba tanaman kopi Arabica, saya coba di ketinggian di bawah 400 mdpl. Ini coba nanti buahnya seperti apa, karena untuk wilayah sini itu yang cocok robusta, tapi untuk kali ini saya mencoba Arabica. Mudah-mudahan nanti tetap berhasil berbuah kayak layaknya di Wonosobo di dataran tinggi. Ini cara nyambung kopi dengan cara di apa ya, pangkas samping, enggak dibelah, cuman hanya di sama-sama di pangkas, di sayat samping terus ditempel. Ini hasilnya. Ini ngambilnya batang buah, jadi nanti ketika tumbuh dia nggak akan membentuk batang utama. Ini tumbuhnya nyamping, jadi untuk membatasi ketinggian, karena target kedepannya untuk petik merah. Kenapa ngambil cabang buah? Tujuannya agar bentuknya menjadi pendek. Jadi cabang buah itu tidak mungkin menjadi cabang induk ya Pak? Tidak mungkin. Tidak. Jadi semuanya cabangnya akan nyamping semua. Nyamping semua. Oh, jadi ada khusus ya. batang untuk menyamping ya. Kalau ngambilnya batang seperti ini nanti pasti akan bentuk batang utama biasa. Pak. Iya. Primer apa sih? Jadi ngambilnya batang buah. nyamping. Juga ketika disambung, begitu sudah ada cabang, otomatis mesti akan ketika induknya berbunga pasti ininya juga ikut berbunga. Sambungannya langsung ikut berbunga. Berarti cepat, hanya hitungan bulan. Ini tanaman kopi robusta di bawah pohon pinus. Ini tetap walaupun atasnya pohon pinus tapi tetap masih produksi. Intinya saling menguntungkan, dari perhutani masih bisa panen getahnya, saya sebagai petani masih bisa nunut, istilahnya nunut nanam kopi di bawahnya. juga merawat tanah
Ini pupuk dari urin kelinci. Setelah saya coba ternyata dibanding pupuk-pupuk yang lain, ternyata urin kelinci itu hasilnya luar biasa. Mungkin melebihi urinnya si petaninya. Kebetulan tetangga saya banyak yang piara kelinci, jadi rumusnya daripada bikin bau di lingkungan, maka urinnya saya manfaatkan untuk saya jadikan pupuk. Jadi di samping mengurangi kotor juga ada manfaatnya untuk kesuburan tanaman. Hello, sister and brother, ladies and gentlemen. Now we are here in the locations of Kedungkong village, and you can have a look here. It is one of the results from this forest. What is it called? Nangka sabrang, ya, sirsak. You can find it here in Pak Slamet kebun, ya. Don't forget to follow us, our channel Seniman Cook. Ini kopi yang disambung sudah kurang lebih 15 hari ini dibuka. Ini sudah ada tanda-tanda hidup. Tunas baru. Tunas baru. Ini sekitar 15 hari. Kalau 15 hari enggak hidup pasti otomatis ini sudah kering. Sudah kering. Ini nunas namanya Pak ya? Tunas. Karena ketika atas sudah disambung, ketika tunasnya dibiarkan nanti pasti akan yang sambungannya pasti akan kalah. Ini ikatan sudah beberapa bulan, ini harus sudah kuat. Karena sudah kuat harus dibuang, karena tidak buang nanti akan Genting. Nah ini malah patah. Jenis robusta. Ini bagusnya sebenarnya kalau sudah segini ini potong. Ini dipotong nanti biarin ini tumbuh tunas lagi lebih banyak. Ini selain kopi juga kapulaga ya Pak? Ini ada kapulaga. Cuman ini masih lokal jadi produksinya kurang maksimal. Pada teman-teman petani bagi yang ingin berbagi ilmu memanfaatkan lahan perhutani ataupun butuh bibit tanaman misalkan kapulaga, durian dan yang lain-lain bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini. Ini namanya kapulaga yang rempah-rempah yang sekarang lagi booming, untuk harganya sekarang mencapai 285.000 per kilo. Ini untuk ini jenis kapulaga hibrida. Ini buahnya penuh sekali, benar-benar penuh. Ini berarti bunga apa sih, masih bunga? Bunga. Kalau yang ini sudah jadi pentil, ini buahnya. Ini buah, ini bunganya. Nah ini buahnya sudah jadi. Ini buah. Oh yang merah-merah itu? Merah ini buahnya. Ini juga potensi sekali untuk dikembangkan di masyarakat ya, terutama di lahan perhutani yang masih belum dimanfaatkan oleh warga. Nah ini kapulaga yang sudah mulai tua, siap panen. Ini kalau seperti ini nanti dikeringkan. Ini juga rempah-rempah untuk dikirim ke Eropa. Pohon pinus ini masih saya manfaatkan, di samping dari perhutani masih nyadap untuk diambil getahnya, saya juga masih bisa, intinya nunut di sini masih saya tanamin cabai jamu. Cabai jamu. Cabai Jawa ini tidak mengganggu si penyadap, asalkan dari dua belah pihak antara saya dan penyadap intinya saling rukun. Nah intinya otomatis ketika yang ada pohonnya otomatis tidak disadap. Misalkan nanti yang ini sudah selesai mau di sini, otomatis ini nanti bisa masih dipindah, digeser ke sini, nanti bisa dipindah lah, ini dilepas nanti yang sini yang ganda dirukai biar nanti di sini. Cabai Jawa sama cabai puyeng sama beda? Sama cabai puyeng Namanya pada Pak ini Pak. pada ya istilah. Jadi orang Kebumen mengatakan cabai puyeng ya, cabai Jawa, cabai puyeng, cabai jamu itu satu. Ini persemaian berapa ribu Pak? Ini sekitar 20-an ribu ini. Nanti kalau gede sedikit Jadi para petani yang membutuhkan benih porang sudah siap persemaiannya. Nih.
tumbuh tunas baru di sebelah ini. 1 bulan lagi tumbuh tunas baru lagi. Kita bisa tumbuh sampai 4-5 kali. Jadi umbinya sudah sampai segini. Ya, tunasnya itu untuk apa? Yang lain. Ya di perem mungkin satu aja. Ya malah apa nanti kan namanya ini apa ya? Kataknya di atas yang di daun itu. Oh, sing metuan. Yang kataknya. Jadi di setiap daun Katak untuk apa itu? katak untuk bibit. Oh, Untuk Bibit, tapi yang dari atas, Yang dari ada atas kelintingan dari ya. setiap daun ya kayak kelinting lah istilahnya kelinting. Oh, Jadi berintingan. kelintingan bisa, biji bisa, Bisa. spora Kalau saya, bisa. Ini spora ini namanya. Ini kan udah mulai tumbuh Spora akar. yang paling lembut ya. Iya yang ini. Yang mulai apa? Ya yang gondo itu ini. Iya yang tak jenengi godo. Gondo. Godo. Ya. Kita dari kemarin sebenarnya penasaran porang itu yang dipakai ininya atau Ininya. apa? Ini kan nanti dibuat chip ya. Chip nanti diambil tepungnya. Tepung. Tepungnya, Iya tepung porang. tepung porangnya. Katanya untuk Kalau apa? di Eropa Yang itu untuk sudah-sudah. mie dan nasi. Pengganti nasi. Saya punya teman di apa ya kerja di Yunani itu orang Kroya di sana biasa beli nasi setengah matang karon itu 1 kilonya 160.000. Satu Bahan dasarnya ini. porang Tapi Indonesia belum bisa mengolah itu. sampai Berarti kita cuma mengekspor Iya, kayak ekspor, gini. iya. Bentuknya masih kayak gini. udah chip pembiakan atau budidaya porang dengan menggunakan spora atau dari biji. Ini untuk biji yang awalnya ini segini. Setelah disemai 1 musim ini jadinya segini. Setelah segini nanti ditanam lagi ditambah 1 musim sudah segini. Jadi butuh waktu 2 musim ini sudah rata-rata 2-3 kilo. Ini dengan menggunakan biji ataupun spora yang bentuknya teramat kecil. Tapi di luar dugaan ini untuk 1 musim bisa sampai segini. Setelah ini ditanam musim berikutnya sudah ukuran 2-3 kilo tergantung di perawatan di pupuknya. Ukuran satu musim berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan untuk 1 musim. Jadi masa hidupnya pohon porang itu hanya 6 bulan. Jadi mulai dari tumbuh sampai ripah ataupun mati hanya waktunya 6 bulan. Dari batangnya umbinya tapi Iya. tidak mati. Iya. Umbinya tetap tidak membutuhkan bibit bisa menghubungi saya di kolom deskripsi. Tanaman porang itu bisa dikembangbiakan dengan berbagai cara. Misalkan ini kalau di ketiak daun, tiap daun daun porang itu muncul yang namanya kalau di sini istilahnya kelinting. Ada yang bilang katak, ada yang bilang bulbil. Ini juga bisa dijadikan bibit. Nanti bibitnya nanti tumbuhnya seperti ini nanti. Bentar. Bulbil ini. Bulbil katak Nah, kelintingan. ini yang bibit dari bulbil ataupun dari katak ini. Ini setelah tumbuh 1 bulan, ini nanti di sini akan muncul tunas baru, membesar lagi. Bisa untuk 1 musim bisa sampai 4 bahkan 5 kali. Otomatis nanti umbinya sudah kurang lebih 1-2 on. Umbinya terus membesar terus. Iya terus membesar. Kayaknya yang paling cepat yang dari katak ya. Sama juga Pak. Dari spora pun sama. Dari spora sama juga. Sama. Oh. Kalau yang boleh tanya yang lebih bagus yang mana Pak? Dari biji, dari kelintingan Kalau atau dari saya spora? lebih memilih biji karena apa ya efektif. Misalkan harga 1 juta 1 kilo itu bisa sampai 5.000 butir, 5.000 biji. Lebih banyak Lebih ya. banyak. Banyak Dan ya. misalkan- Jadi untuk memperbanyak lebih Iya, cepat ya. misalkan dari katak untuk yang katak mini ukuran segini, sekitar isi 1.000 ini sekarang sudah kurang lebih sekitar 300.000 lebih 300.000 per kilo Per kilo. per kilonya. Berarti lebih murah yang biji Lebih murah dari biji. godo itu, Iya, godo gondo ya. iya. Gondo-gondo itu yang dari bunga ya Pak? Idealnya yang untuk konsumsi ini sudah umur berapa? Kalau yang 1 tahun. konsumsi idealnya yang dijual itu rata-rata yang di bawah di atas 5 on. Karena 5 on. yang 5 on itu triknya dari pabrik itu tidak diambil karena ketika diambil semua otomatis nanti di musim berikutnya pasti akan kekurangan stok. Karena diambil maka dibatasi yang 5 on itu masuk kategori bibit. Sebenarnya sama, diproses juga sama sudah bisa diolah, cuman untuk Sana. apa ya mempertahankan untuk kelangsungan musim Sana. berikutnya masih ada produksi maka dibatasi 5 on. Punya kriteria Iya. sendiri ya. Ini bagus ya. Kelestarian. Kenapa saya memilih menggunakan spora? Kalau spora ini itu bisa tumbuh sampai 3-4 kali. Secara otomatis ketika saya tanam bibit satu spora nanti tumbuh 4 kali. Berarti saya punya hasil bibit berarti 5
Satu berarti yang umbinya yang di bawah. Yang ketiga umbi biasa, umbinya. Ini masih kategori bibit. Terus yang tiga adalah katak mini. Berarti saya bikin bibit 20.000. Nanti setelah panen saya dapat bibit 20.000 umbi dan mungkin 20.000 kali 3 katak. Itu kenapa saya memilih pengembangbiakan menggunakan spora. Jadi agro buah, agrowisata buah di sini juga masih ada buah baru, yaitu yang baru diketemukan di lahan ini adalah buah nanas Bogor ya Pak. Iya. Belum tadi yang di atasnya. Ya Pak? Oh, rukam belum. Ini nanas Bogor, ciri-cirinya tidak ada durinya. Nah, ini batangnya tidak berduri. Dan nanti di dalam buahnya ini tidak ada matanya. Semuanya mulus seperti janda bolong yang sedang ngetren.